Halo, kembali lagi kita berjumpa di channel Kumbang Jantan, channel khusus alur film terseru. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertema komedi, persahabatan, dan perjuangan. Film ini berjudul Startup yang rilis di tahun 2019, menceritakan beberapa orang yang memiliki kesulitan di kehidupannya masing-masing. Namun setelah saling mengenal dan membantu satu sama lain, akhirnya semua menyadari apa yang harus dilakukan untuk memulai hidup yang lebih baik. Bagaimanakah keseruan dalam film ini? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali dua orang pemuda kocak bernama Gota dan juga Sangpil. Mereka berdua hidup serba kekurangan. Sangpil harus hidup dengan neneknya, sedangkan Gota selalu bertengkar dengan ibunya. Dan saat ini, Gota malah keluar dari sekolah karena uang bayaran dipakai untuk membeli motor bekas ini. Saat menanjak pun, motor itu tak kuat. Dan tiba-tiba, dengan sengaja, motor Gota disenggol dua pemotor lain, sehingga spionnya pecah. Gota dan Sangpil tak terima. Mereka langsung mengejar dua pemotor itu. Dan apesnya, akibat kebut-kebutan itu bukannya mendapat apa yang mereka cari. Mereka malah ditangkap polisi. Dan inilah ibu Gota, seorang mantan juara voli. Di sini, Gota bukannya meminta maaf kepada ibunya. Ia malah menghina hidup ibunya. Dan tamparan keras akhirnya mendarat di pipi Gota hingga ia pun pingsan. Singkat cerita, Gota dan Sangpil curhat satu sama lain. Gota memutuskan untuk mencari pekerjaan, sedangkan Sangpil tak bisa ikut karena ia harus selalu menjaga neneknya. Gota akhirnya benar-benar pergi dari rumah dan akan mencoba hidup mandiri. Sedangkan ibunya sangat khawatir. Walaupun terkesan galak, namun ibu Gota sangat menyayangi anaknya itu. Di sisi lain, inilah kehidupan Sangpil. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Sangpil berjanji akan sukses di suatu hari nanti untuk bisa memberikan kehidupan yang layak untuk neneknya. Kembali ke Gota. Karena tak punya uang, Gota terpaksa naik bus yang lebih murah. Dan saat sampai di desa tujuan, ia bingung karena tak memiliki rencana. Tak sengaja, ia juga bertemu dengan wanita cantik namun tomboy dan berpenampilan unik. Dia adalah Kyungjo. Kyungjo mulai marah karena Gota melihatnya dengan aneh. Gota yang memang tengil terus memancing amarah Kyungjo. Dan inilah Gota memang tengil namun tak bisa berkelahi. Setelah itu, Gota mencari makanan yang murah karena uangnya terus menipis. Di tempat makan mie Cina ini, ia bertemu dengan pemilik restoran bernama Pak Hong. Dan tempat inilah yang akan menjadi awal mula kisah di film kali ini. Di sisi lain, ibunya Gota terus mencoba menelpon anaknya itu, namun tak pernah diangkat. Singkat cerita, Gota terpaksa menginap di sebuah penginapan umum yang murah. Dan inilah hasilnya. Ia harus tidur berdesakan dengan orang lain. Tak hanya Gota tampil. Saat ia melihat ponsel di sebuah konter, ia didatangi kawan lamanya bernama Donghua. Donghua terlihat lebih sukses dan bergaya modis. Sangpil akhirnya diajak untuk bekerja di perusahaan Donghua. Namun sebelumnya, Sangpil harus menjalani training yang diajari langsung oleh Donghua. 야, 저거 배달 직원 구함 저거 아직 가출 아니라니까요. Di tempat lain, Gota akhirnya melamar pekerjaan di restoran mie Cina kemarin. Ia melamar untuk jadi tukang antar. Gota dikenalkan dengan Jae-sung, salah satu senior pengantar di restoran itu. Namun kelakuan Jae-sung sangatlah aneh. Dan inilah jawabannya. Saat Gota memasuki dapur, ia bertemu dengan si juru masak bernama Geusuk. Karena merasa tak dihargai, Gota bertingkah tengil. Karena ulahnya itu, Gota dihajar oleh Geusuk hingga pingsan, sampai-sampai ke bawah mimpi. 고삐리 자퇴 18. Saat pagi harinya, Gota mencoba kabur secara diam-diam. Tapi ternyata Geusuk sudah setengah bangun dan kembali menghina Gota dengan mengatakan
Ia hanya anak muda yang tak punya semangat dan mudah menyerah. Akhirnya, Gota menunda niatnya untuk kabur. Ia pun kembali bekerja dan akan segera mengantar pesanan. Di sisi lain, ibu Gota punya rencana untuk membuka bisnis sendiri. Ia sudah menemukan sebuah tempat murah namun strategis. Kembali ke Sang Pil. Kini ia sedang belajar untuk menjadi seorang debt collector. Ternyata perusahaan Donghua adalah sebuah perusahaan semacam rentenir. Walaupun takut, Sang Pil tetap berusaha mencoba menekuni pekerjaan tersebut. Hari-hari terus berjalan. Gota dan Geusuk sedikit-sedikit mulai akrab, walaupun masih sering bercanda dan berujung tamparan. 말 족같이 하네 정말. 호수로다 이번엔 조금 셀 거야. 지랄하네. Lanjut lagi, saat mengantar makanan pesanan, ternyata si pemesan adalah Kyungjo yang dulu pernah memukulnya. Di sini, Gota dan Kyungjo kembali berdebat. Lebih parahnya, Gota tak sengaja memegang dada Kyungjo yang membuatnya dihajar habis-habisan. 미안해. 어? 우리 대화를 풀어볼까? Saat sampai di restoran, ia ditertawakan oleh Geusuk karena dihajar seorang wanita. 아왜 이렇게 처맞고 다녀? Singkat cerita, Sang Pil menghubungi Gota karena ia melihat ibunya kini sudah mulai berjualan di sebuah perempatan di jalan kota. Di sini terlihat penampilan Sang Pil makin modis dan keren. Ia sekarang nampak banyak uang, berbeda dengan Gota yang semakin hari semakin tersiksa oleh kelakuan Geusuk. Film kemudian dibawa ke tempat tinggal Kyungjo. Saat Kyungjo memasuki apartemennya, ternyata teman sekamarnya membawa dua cowok berandalan dalam apartemen tersebut. Hal itu membuat Kyungjo marah besar. Hingga akhirnya, terpaksa ia melawan dua cowok berandalan tersebut. Namun apa daya, ia tak mampu mengalahkannya. 이런 거 없지? 응? Kyungjo dihajar habis-habisan. Kyungjo pun kabur. Ia berlari sekuat tenaga dan melewati restoran Gota. Di malam itu, Geusuk dan juga Jae-sung sedang berbincang di atap restoran. Gota akhirnya turun untuk ikut mengejar Kyungjo. Namun saat Kyungjo akan diculik, Gota merasa kasihan. Ia pun dengan berani menantang dua berandalan itu. Namun bodohnya, ia kembali kalah. Ia berteriak memanggil si Geusuk. Geusuk bukannya menolong, ia malah terlihat sembunyi dan tak mau ikut campur. Jae-sung mencoba menolong, dan apesnya malah kena si Gota. Dua berandalan itu akhirnya memilih mundur karena banyak warga yang melihat kejadian tersebut. Kyungjo akhirnya diobati di restoran Pak Hong. Sampai-sampai Gota memberikan sepatunya kepada Kyungjo. 쫄지 마. Di sisi lain, Sang Pil mulai menikmati pekerjaannya sebagai debt collector. Namun ia belum tahu bahaya yang akan terjadi ke depannya. Ibu Gota juga mulai berjualan dan terlihat bisnisnya mulai berjalan baik. Jadi semua tokoh di film ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Akhirnya setelah 1 bulan bekerja, Gota mendapat gaji pertamanya. Geusuk meminta ditraktir Gota. Dan malam harinya mereka berempat makan bersama merayakan gajian Gota. Semua harus berantakan ketika Pak Hong meminta Gota untuk menengok ibunya. Namun Gota malah songong, hingga tamparan kembali mendarat ke wajah Gota. 이리 오빠. 뭐? 돼지 잡으려고 있는 거야 이 개새끼. Pagi harinya, Gota mengikuti nasihat pemilik restoran. Ia pun pulang dan melihat keadaan ibunya. Namun saat sampai di rumah, ternyata rumahnya sepi karena sang ibu tengah berjualan di kedai barunya. Ia kemudian menemui Sang Pil yang kini sudah semakin sukses. Sang Pil mengajak untuk bekerja bersama. Namun Gota tak mau karena pekerjaan sebagai rentenir itu sangat membahayakan. Singkat cerita, Gota menyusul ibunya ke kedai. Namun lagi-lagi hubungan keduanya kembali memanas. Saat ibunya memaksa Gota untuk kembali ke sekolah agar bisa sukses nantinya, namun Gota tetap kekeh untuk berjuang dengan usahanya sendiri. Ia pun pergi dan meninggalkan uang gajian pertamanya. Gota kembali berangkat menuju restoran. Dan betapa terkejutnya Gota saat Kyungjo sudah ada di restoran tersebut. Dan kini ia akan ikut bekerja di restoran itu.
Film kemudian dibawa ke tempat Sang Pil. Ia kini tengah diuji oleh Dong Hwa untuk menagih seorang penghutang sendirian. Dia tak tahu bahwa si penghutang ini adalah seorang pemabuk dan beringas. Saat mencoba menagih dengan cara yang diajarkan oleh Dong Hwa, alhasil Sang Pil 하라고. 누워 있어. 괜찮아. 누워. 제가 왜 맞은 건지 모르겠어요. 뭐 피가 고. Setelah sembuh, Sang Pil mencoba balas dendam kepada si penghutang kemarin. Ia pun nekat mendatangi kedai kemarin untuk membunuh si penghutang. Setelah perkelahian yang sengit, Sang Pil punya kesempatan untuk membunuhnya, namun ia masih tak bisa melakukannya. Keadaan di restoran juga tak jauh berbeda. Berandalan yang dulu kembali datang mencari Kyung Jo, dan alhasil perkelahian pun kembali terjadi. Putrinya pecah. Hal itu membuat Gae-suk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia menghajar semua berandalan itu hingga tak berdaya. Kemudian film flashback dan menceritakan sosok Gae-suk di masa lalu. Ia adalah ketua dari gangster yang ditakuti di kota tersebut. Dulu Pak Hong hendak bunuh diri, namun ditolong oleh Gae-suk. Akhirnya mereka berdua memilih menjalani hidup layaknya orang normal dan membuka restoran bersama. Kembali ke saat ini, akhirnya identitas Gae-suk terbongkar. Dan pagi harinya anak buah Gae-suk mendatangi restoran tersebut dan mengajak Gae-suk untuk kembali memimpin geng mereka. Karena setelah keluarnya Gae-suk dari geng, membuat geng musuh mereka semakin berani dan mulai merebut beberapa kekuasaan Gae-suk. 언제까지 여기 있을 수 있을 것 같아요? 진짜 말랑말랑해졌네. Dan malam harinya, Gae-suk pun pergi untuk mengurus geng-geng musuhnya. Gota dan Kyung Jo juga mulai dekat. Mereka pun menghabiskan malam sembari bercerita tentang satu sama lain. Tak lama, Sang Pil memberitahu bahwa kedai ibunya kini sedang dalam masalah karena akan segera dibongkar. Ternyata kedai tersebut dibangun di lahan hijau yang tak boleh ada bangunan di lahan tersebut. Informasi itu ia dapat saat membaca sebuah peringatan di restoran ibu Gota. Akhirnya esok harinya, Gota dan Kyung Jo datang ke kedai ibu Gota. Namun lagi-lagi ibu dan anak ini kembali berdebat. Gota marah karena ibunya tak pernah mau bercerita saat terjadi masalah. Akhirnya Gota menelpon Gae-suk untuk meminta bantuan. Namun saat ini Gae-suk sedang sibuk. Ia sedang berada di kandang musuhnya untuk memberi peringatan. Dan inilah aksi Gae-suk membantai semua musuhnya saat diskusi berakhir dengan kegagalan. 야, 니들 살림이 많이 좋아졌나 보다. Di sisi lain, Dong Hwa kembali menagih kepada penghutang beringas kemarin. Tapi kali ini ia bersama bosnya. Dong Hwa disuruh menusuk penghutang tersebut, namun ia tak berani. Setelah sedikit tamparan, barulah Dong Hwa berani menusuk penghutang tersebut. Setelah selesai dengan penghutang beringas tersebut, bos rentenir itu berniat mendatangi kedai milik ibu Gota, karena ternyata ibu Gota membangun kedai tersebut dengan uang pinjaman rentenir. Saat sampai di kedai ibu Gota, Sang Pil mencoba menahan bosnya agar tak menagih ke kedai ibu Gota, namun bosnya tetap memaksa untuk menagih ke kedai tersebut. Akhirnya Gota dan Kyung Jo pun datang. Mereka berdua langsung membantu ibu Gota untuk melawan si rentenir. Gota juga marah dan menghajar Sang Pil karena telah menawari ibu Gota berhutang di perusahaannya. Akhirnya mereka semua berkelahi di dalam kedai. Tapi hal itu sia-sia. Si bos rentenir berhasil mengambil uang, yaitu gaji pertama Gota yang diberikan kepada ibunya dulu. Tak mau uang pemberian anaknya diambil, akhirnya ibu Gota menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Ia melompat layaknya pemain voli saat masih muda. Kemudian menampar bos rentenir itu hingga terpental dan pingsan. Film kemudian menunjukkan di mana semua orang kini telah hidup normal. Gae-suk kembali menjadi koki. Gota dan ibunya tinggal di rumah Sang Pil dan neneknya, karena rumahnya dijual untuk melunasi hutang ibunya. Dan Kyung Jo diangkat anak oleh Pak Hong.
Dan terakhir, Donghua juga telah menjadi penjual ayam online dan sekaligus mengantarkan dagangannya itu. Dan film ditutup di mana Gota dan ibunya kini harus memulai dari nol. Namun terpancar dari raut wajah mereka berdua sangat bahagia. Karena kini keduanya sudah saling mengerti. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film startup yang rilis di tahun 2019. Di mana sebuah perjuangan selalu akan mendapatkan hasil yang setara dengan apa yang dikorbankan. Jadi teruslah berusaha dan semangat dalam menjalani hidup. Lakukan apa yang menjadi passion hidup kita, dan keberhasilan akan segera didapatkan. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya, dan bye.